warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Kalau saya tanya apa kabarnya hari ini, Ibu jawab keras ya. Ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Masih semangat ya Bu ya? Masih. Alhamdulillah. Kalau dilihat dari wajah-wajahnya ini kayaknya cantik-cantik ya, kecuali Pak Rahman. Nah mungkin saya bilang Pak Rahman cantik. Baik Ibu, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang cara belajar anak usia dini. Kita saling berbagi saja. Di sini tidak ada yang menggurui, saya yang paling hebat, ibu-ibu yang tidak. Kita sama-sama belajar, ya. Jadi tema kita tentang belajar anak usia dini. Ya, seperti Bu Titi tadi bilang, kalau tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi saya juga ingin mengenal ibu-ibu semua. Ya, siapa namanya? Baik, di sini nama saya Erliana. Saya biasa dipanggil Bu Lina. Saya dari TK KB Tunas Harapan 1 Kota Balikpapan. Kalau tadi datanya banyak, saya nggak banyak Ibu, cuma ini aja. Cuma saya kuliahnya di S1 PAUD UT, kemudian organisasi saya ketua K3 TK pernah, dan saat ini saya menjabat sebagai bendahara dari IGTKI Kota Balikpapan. Kalau lihat dari fotonya Ibu, ini foto 10 tahun yang lalu waktu saya jadi model. Alhamdulillah kalah Bu. Ya, jadi itu perkenalan dari saya. Nah, saya juga kepingin kenal ibu-ibu semua. Ibu-ibu boleh berdiri dulu. Ya. Sekarang ibu-ibu boleh saling berhadapan. Yang tengah ini boleh berhadapan berdua. Ya. Hadap-hadapan Bu. Ya. Jadi gini, saya punya lagu. Anak-anak TK itu kan senang lagu ya Bu ya. Kegiatan apapun kalau bisa dengan lagu, supaya mereka senang. Kalau kita langsung perintah saja nggak ada lagu kan mereka gimana gitu. Nah, saya punya lagu yang sebelah kanan berarti ibu ini, dan sebelah kanan saya, ya. Itu kita perkenalan. Ada lagunya. Hello, hello, siapa namamu? Gitu. Nanti yang kiri menjawab. Hello, hello, namaku Lina. Bisa apa enggak? Bisa. Oke, saya mulai dari yang kanan dulu. Ya, 1, 2, 3. Hello, hello, siapa namamu? Hello, hello, namaku Sina. Nah, sekarang balik badan Bu. Coba balik badan. Bagaimana? Coba balik badan. Yang ini di belakang. Ya, yang ini balik badannya sini. Yang ini sini, yang ini balik ke belakang. Oke. Lebih nyaring ya Bu ya? Lebih nyaring. 1, 2, 3. Hello, hello, siapa namamu? Hello, hello, namaku Siti. Ya, sudah tahu teman di sebelahnya namanya? Baik Bu, saya tanya. Temannya ini tadi namanya siapa Bu? Oh, Bina. Temannya ini namanya siapa Bu? Ratna. Yang ini namanya siapa tadi Bu? Henny. Yang ini namanya siapa tadi Bu? Ibu Siti. Oke, siap. Tepuk tangan buat semuanya. Jadi itu Bu, kita ajak anak-anak untuk belajar. Suasananya harus senang. Ya Bu ya. Kalau gurunya sudah nggak senang, anaknya lebih senang apa enggak Bu? Nah, itu. Ini Bu, bertepatan dengan judul saya. Cara belajar anak usia dini. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Ibu, tujuannya peserta memahami karakteristik cara belajar anak usia dini.
Kemudian memahami prinsip belajar efektif di PAUD. Kemudian yang nomor 3, menerapkan metode yang sesuai dengan pembelajaran anak usia dini. Ya, ini tujuannya, Bu. Next, Ibu, ini ada tugas buat ibu-ibu semua. Menurut ibu-ibu, bagaimana cara belajar anak usia dini? Ada yang tahu? Oke ya, Bu ya. Baik. Saya memberi tugas satu peserta satu saja. Tuliskan di post-it. Masih ada post-itnya di meja? Masih. Oke. Satu orang satu. Tuliskan namanya. Nanti ditempel di sini. Maaf ya Bu, saya cabut yang ini ya. Ya. Silakan Bu. Tuliskan namanya Ibu di atas. Baru salah satu cara belajar anak itu seperti apa. Silakan. Ibu kan dari PAUD semua ya? Iya. Ya, ada PKBM, ada kelompok bermain, ada dari TK. Ya. Kira-kira belajarnya anak TK itu seperti apa gitu? Yang Ibu laksanakan hari-hari, yang Ibu lihat hari-hari. Satu saja. Ya. Saya kasih waktu 1 menit cukup. Ini juga lebih dari 1 menit ya, belum ya? Ada yang sudah? Ya, yang sudah silakan ditempel Bu di sini, silakan saja. Ya, kasih nama Bu biar saya bisa tahu ya, silakan. Silakan Ibu, yang sudah selesai boleh ditempelkan. Jangan lupa, ini ada Rahma, ada Niki, ada Nisa. Masih ada berapa orang yang belum ya? Silakan tempel. Udah Ibu, silakan ditempel. Satu saja Bu, nggak usah banyak. Kira-kira tentang cara belajar anak yang Ibu lakukan biasa di sekolah itu apa? Itu saja. Silakan. Sudah semua? Ada berapa itu? 1, 2, 10. Kurang 2 lagi? Ya, kurang 2. Sudah? Kurang 2. Baru 10. Pesertanya? Ya, 2 lagi? Ada yang belum? Ada yang belum? Oh belum. Silakan. Terima kasih Ibu-ibu. Baik, kita akan bahas dulu. Di sini yang nama Bu Siti Muhasina mana? Oh, silakan Bu bacakan punya Ibu. Maju sini. Bu, kalau kita berdiskusi seperti ini, kita tidak mencari kesalahan ya Bu ya. Kita akan bahas sama-sama. Silakan Bu Siti. Bacakan punya Bu Siti. Ya, baik. Kalau pendapat saya, kalau mungkin saya ini untuk memfokuskan pada anak sesuai
mungkin sesuai minat atau kesukaan dan kebutuhan anak tersebut. Baik, terima kasih Bu Siti. Tepuk tangan buat Bu Siti. Ya, saya minta satu lagi. Siapa ini namanya? Suipa. Ya, Sipa. Tulisannya bagus. Saya yang matanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara belajar tempatnya yang nyaman biar dia senang belajarnya. Fokus. Ya, terima kasih. Suasana berarti ya Bu ya. Suasananya menyenangkan. Kalau tadi kata Bu Siti sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Kira-kira nih, ada nggak yang jawabannya sama dengan mereka berdua yang ini tadi? Ada? Ada ya Bu ya? Ya. Jadi baik, selanjutnya ini, nah Ibu-ibu, karakteristik belajar, cara belajar anak usia dini itu satu Bu. Mereka itu sebenarnya kalau belajar sambil apa Bu? Bermain. Jadi belajar melalui bermain. Kemudian mereka itu belajarnya mengembangkan seluruh apa Bu? Indranya, multisensorinya. Ada nggak anak yang kalau dia misalnya membangun terus diem aja mulutnya? Ada nggak? Nggak ada. Pasti apa Bu? Berbicara. Kadang lebih cenderung ribut, ya. Apapun itu. Oh, aku mau yang bentuknya begini segitiga. Kamu yang sana. Kadang rebutan satu bentuk saja rebutan. Nah, itu Bu, mengembangkan seluruh indranya. Dari matanya, tangannya, pikirannya, kognitifnya, fisiknya, semua dikembangkan. Ya. Kemudian berbahasanya, emosinya. Kira-kira anak-anak kalau bermain itu ada yang emosi nggak Bu? Ada. Rebutan. Nah, tetapi di situ terjadi konflik, bisa nggak mereka kira-kira menyelesaikan? Ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, yang selanjutnya belajar dari lingkungan sekitar. Kalau dia berada di lingkungan rumah, dia belajarnya dengan siapa Ibu? Orang tua, lingkungan sekitarnya. Kalau misalnya nih ada anak-anak, anaknya baru satu, tapi di lingkungan rumahnya itu ada omnya, tantenya yang ibaratnya ABG, kadang-kadang bahasanya kurang baik gitu ya. Kira-kira anak-anak meniru nggak Bu? Meniru. Nah, kalau dia di sekolah, siapa yang ditirunya Bu? Gurunya. Jadi ada istilah Bu, guru kencingnya berdiri, anak kencing berlari. Jadi guru baru kasih contoh, ibaratnya dia sudah lebih cepat. Kadang-kadang anak itu lebih canggih Bu dari gurunya. Iya kan? Gak jauh-jauh, saya punya cucu, saya lagu yang terbaru saya tidak tahu. Gaya apa itu namanya? Jumbo apa itu? Dia tahu, saya malah gak tahu gitu ya. Saya ngeliat gini, gaya apa sih ini gitu. Nah itu Bu, anak-anak itu lebih canggih dari kita. Nah, selanjutnya belajar secara bertahap sesuai dengan perkembangannya. Ya memang seharusnya seperti itu, sesuai dengan tahapan perkembangannya, bukan kemauan kita. Setiap anak itu memerlukan proses. Dari bayi lahir hanya bisa menangis, kemudian ada tengkurap. Kalau mungkin dia ada orang tua yang bangga, anak saya enggak merangkak loh Bu, enggak merayap loh Bu, langsung berjalan. Kira-kira bangga enggak dengan ucapan itu? Tidak. Benar itu salah apa betul Bu? Salah. Iya, anak-anak itu harus melalui proses tahap perkembangan dia. Baik, tadi kita sudah bahas tugas perorangan. Nanti saya lihat kembali. Di sini ada cara belajar anak usia dini dengan cara sambil bermain. Ada ya Bu ya? Ada. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu buat semua. Nah, selanjutnya, nah Bu,
ini para ahli loh ya, bukan pendapat saya. Kalau sudah para ahli, mereka pasti melalui sebuah penelitian, ya. Jadi menurut Jules Winnicott, seorang tokoh penting dalam pendidikan anak usia dini dan seorang penulis buku tahun 2009. Bu dibaca. Bermain adalah aktivitas yang dipilih anak secara bebas berdasarkan kemauannya sendiri. Kemudian apa Bu? Ada kata-kata lagi. Bermain adalah komponen penting dari perkembangan anak yang sehat. Anak-anak bebas bereksplorasi, berkreasi, dan belajar dengan cara alami dan menarik. Ibu, kalau anak sakit mau main nggak? Tidak. Tidak. Jadi kalau anaknya sehat, main, ibu jangan larang. Jangan ya. Nah, tapi kita berikan apa Bu? Pengertian. Pengertian. Kalau bermain itu harus hati. Kemudian ada lagi struktur permainan dapat bervariasi, mulai dari bentuk spontan dan tidak terstruktur hingga bentuk yang lebih terorganisir dan terbimbing. Bu, ini para ahli pendapat. Ini baru satu para ahli Bu yang saya tampilkan. Nanti ibu bisa cari lagi lebih banyak menurut pakar-pakarnya banyak. Tetapi semua rata-rata kalau pembelajaran anak-anak itu di PAUD itu bermain. Tetapi ada nggak Bu orang tua kalau anaknya pulang ditanya, tadi di sekolah belajar apa? Terus anaknya jawab, bermain gitu. Terus mamanya bilang apa Bu? Kok main terus? Iya. Ya, Iya. ada Bu yang seperti itu. Karena orang tuanya belum paham. Maksudnya kita bermain itu ya belajar sudah untuk anak-anak usia dini. Ya Bu, bukan hanya di sekolah ibu, tapi di sekolah saya pun begitu. Makanya pentingnya kita memberikan pada saat di awal tahun ajaran baru, kita berikan masukan mereka pengertian-pengertian. Kalau kita ada kata-kata, ayo sekarang waktunya kita bermain ini ya. Sekarang waktunya kita bermain menyusun balok bersama gitu. Tapi kalau anak-anak sudah dibilangin, ayo sekarang belajar. Terus di otaknya dia itu apa kalau sudah kata-kata belajar? Iya, kayaknya beban berat ya, menyeramkan gitu. Jadi kita sering, ayo kita bermain teman-teman, kita sama-sama. Nah, itu kan. Jadi sebenarnya sama maknanya. Maknanya belajar gitu, tapi ada kalimat-kalimat yang memang harus kita pandai untuk anak-anak usia dini. Tetapi orang tua kalau sudah anaknya sampai di rumah ditanya, tadi ngapain? Main. Loh, kok di sekolah main terus? Ngapain kok cuma sekolah tuh main terus gitu? Nah, itu ya Bu ya, seperti saya bilang tadi, gunanya kita memberikan pengertian ke orang tua. Oke, selanjutnya, nah ini ada tugas lagi kelompok. Saya minta ini kelompok 1 yang belakang, kelompok 2 yang di belakang sana, kelompok 3 sini, kelompok 1 sini. Oke Bu, lihat. Ibu lihat gambarnya. Ya, kelihatan ya Bu gambarnya. Sebenarnya saya punya videonya tapi saya cari nggak ketemu. Jadi saya ada gambarnya. Jadi tugas kelompok nanti dituliskan aja nama kelompoknya siapa, nama kelompoknya ya Bu ya. Terserah ibu-ibu. Kemudian di sini saya minta ibu sebutkan 3 prinsip belajar terkait dengan cara belajar anak. Ya Bu ya. Saya kasih waktu berapa menit Bu perlunya? 1 hari. Berapa menit Bu? Saya kasih waktu 3 menit ya Bu ya. Siap? Siap. Siap. Oke, tuliskan Bu. 3 saja. Jangan lupa tuliskan nama kelompoknya. Ya. Dari gambar ini saja ibu bisa mengambil nggak? Bisa mengambil nggak? Maksudnya ada apa gitu? Bisa ya Bu ya? Bisa? Bisa. Oke, silakan Bu 3 menit dari sekarang. Tapi kalau lewat kurang dari 3 menit selesai, kita lanjut. Siap? Ya, mulai sudah Bu.
Ibu melihat gambar itu, dari gambar itu saja sebenarnya Ibu bisa mengambil 3 prinsipnya. Ya. Ya, Ibu lihat saja, nggak apa-apa. Mungkin nanti dengan kalimat dan bahasa Ibu sendiri gimana ininya. Kalau memang kurang masih ada. Kurang? Oh ya, maaf ya. Sudah? Oke, yang sudah silakan ditanda. Ada nama kelompoknya, Bu? Apa nama kelompoknya? Jangan kelompok satu, ada kasih namanya. Kelompok ceria kah? Gitu, jangan satu itu biasa, Bu. Cari yang agak keren gitu. Tempel, Bu. Sudah? Ayo. Kelompok yang lain gimana? Sudah selesai? Masih 2 kelompok lagi yang belum. Silakan. Tadi yang sudah maju per orang kelompok sini sama sana ya. Nah, berarti nanti yang maju kelompok berapa nih? Kelompok 3 sama kelompok 1. Ya. Tinggal 1 lagi. Nah, nama kelompok, Bu, jangan cuma 1. 1 sudah biasa. Kita cari yang luar biasa. Terima kasih ibu-ibu, ini sudah 1, 2, 3, 4. Silahkan sekarang ibu-ibu berdiri. Ya. Kita ulang lagi lagu yang tadi ya Bu ya. Sekarang menghadapnya ke belakang, yang di depan. Ya. Yang di depan ke ya pasangan. Oke. Ya. Yang di depan duluan nyanyi. Yang di belakang lagunya yang kedua. Oke? Ya. 1, 2, 3. Hello. Hello. Siapa namamu? Hello. Hello. Namaku Sita. Bu, kalau kita bertanya cuma hello, hello, siapa? Nah, kira-kira Nana semangat nggak? Nah, ayo Bu, supaya semangat. Hello. Ya paling tidak kita senyum Bu. Jangan meremut nanti yang ditanya takut Bu. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Hello, hello, siapa namamu? Hello, hello, namaku Rina. Oke, yang di belakang lagi duluan nyanyi, baru yang di depan. Ya, 1, 2, 3. Hello, hello, siapa namamu? Hello, hello, namaku Nisa. Iya, silakan duduk. Terima kasih Bu, tepuk tangan dulu buat semuanya. Nah, kita kembali ke laptop ya Bu ya. Ya. Jadi ini dalam gambar itu ada 3 prinsip bahkan lebih yang bisa kita ambil. Sekarang saya minta kelompok apa ini? Kelompok apa tadi?
ceria. Silakan satu orang maju bacakan. Ayo, silakan. Gak apa-apa Bu, ayo Bu. Kalau ibu salah, kita juga nggak nyalahkan kok. Ya kan namanya kerja kelompok, kita bareng-bareng. Silakan Ibu. Terima kasih. Kami dari kelompok ceria. Ada 3 prinsip dari gambar yang kita lihat. Ada 3 prinsip terkait cara belajar anak, yaitu yang pertama, belajar sambil bermain. Kita bisa melihat anak-anak di slide itu bermain dengan binatang ya. Terus yang kedua, prinsip yang kedua, aktif. Anak bisa berlarian sana sini. Ada beberapa jenis binatang, yaitu ada kelinci, ada bebek, ada apa lagi ya? Di atas bebek itu ada hamster. Oh, hamster. Jadi anak bisa aktif berlari ke setiap binatang satunya, melihat. Yang prinsip yang ketiga yaitu pengalaman langsung. Jadi anak bisa langsung melihat bentuk kelinci, oh seperti ini, telinganya panjang, bisa meraba bulu-bulunya seperti itu kan, secara langsung. Saya kira terima kasih. Terima kasih Bu Ratna ya, namanya ya. Tepuk tangan Bu buat Bu Ratna. Ya. Sekarang kelompok yang di belakang, silakan. Kelompok apa ini Bu? Manis. Oh, kelompok manis. Halo teman-teman, nama saya Niki dari kelompok Manis. Ya. Dari kelompok kami ini menyimpulkan dari gambar, yaitu pertama bermain sambil belajar. Bisa dilihat kan anak-anak di sini bermain dengan hewan dan mereka bisa mengenal apa itu namanya nama hewan, terus apa itu namanya mereka hewan itu makan apa, asal hewan itu habitatnya di mana, seperti itu. Terus yang kedua adalah kerjasama. Kenapa kerjasama? Karena mereka di sini bisa belajar untuk antri atau bergantian mengenal hewan satu sama lain. Dan yang ketiga adalah lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu menurut kelompok kami sangat penting untuk menjadi prinsip belajar, karena lewat lingkungan sekitar kita bisa mengambil banyak pembelajaran. Terima kasih. Iya. Kira-kira mungkin cukup materi saya Bu, karena sudah pintar-pintar. Ya, jadi Bu, dari ini pun kita bisa mengambil 3 prinsip pembelajaran untuk anak. Seperti yang dikatakan kelompok ceria ya. Nah, anak-anak apa Bu? Lari-lari. Kira-kira kalau lari-lari itu berkenaan dengan apanya Bu? Fisiknya, aktivitasnya. Ada nggak Bu kalau anak yang kayak gini aja di pojok? Gak ada. Rasa ingin tahu mereka gimana Bu? Besar, ya kan? Terus kadang-kadang kita suruh duduk. Ini Bu, sebelum mereka melihat di sekolah saya, sebelum mereka memulai ini, kita suruh duduk aja sudah diri, maju, mundur, kesana kemari sudah mau megang. Kita taruh sayur kangkung, dia sudah megang. Nah, karena rasa ingin tahunya anak-anak itu sangat besar. Kemudian mereka pengalamannya langsung Bu. Kalau saya bilang ini, hari ini anak-anak Bu Lina mau memperkenalkan binatang. Bu Lina punya peliharaan di rumah itu gajah. Kira-kira masuk akal nggak Bu? Nah, mereka perlu yang nyata, pengalaman langsung. Nah, ini Bu, seminggu di mobil saya di binatang ini Bu, bolak-balik. Ya, karena saya kepingin anak-anak juga ini. Jadi apa ya? Ini memang di atas ini hamster Bu. Di bawah itu ada anak bebek sama ayam. Ini kelinci, di sebelah sananya itu ada kucing sebenarnya Bu. Itu saya bawa dari rumah. Jadi pengalaman langsung yang pertama dia lihat. Kira-kira berkesan nggak Bu menurut mereka? Berkesan. Daripada kita cerita, nah coba lihat ini ada gambar kucing. Tertarik nggak mereka Bu?
tertarik. Anak-anak ini ada loh gambar gajah. Di gajahnya ada berapa? Tertarik nggak Bu? Paling sebentar mereka sudah nggak ada pengaruh kita ngomong apa, ya. Nah, Ibu, ini seharian kami itu sekolah dari jam 7 sampai jam 11. Ini aja loh Bu, betah. Nggak ada mereka yang mau pulang, apa itu nggak ada. Iya Bu. Nah, kemudian tadi sudah pengalaman nyata. Kemudian lingkungannya sudah Bu, aman nggak menurut Ibu kalau ini terjadinya di luar situ Bu? Nah, lingkungan itu juga penting kita amankan untuk anak-anak. Jangan sampai ada misalnya tanaman berduri di sekitar situ, ya. Nah, terus kira-kira Bu, ini memang gambar, tetapi anak-anak bersosialisasi nggak Bu kira-kira ini? Bersosialisasi. Bersosialisasi, ya. Nggak mungkin Bu diam di rumah itu nggak mungkin, ya. Mereka pasti ngobrol. Bu, anu kelinci. Seperti Ibu bilang tadi, tahu bentuknya kelinci, telinganya panjang. Kelinci itu ada, ini saya bawa 2 macam Bu. Ada yang kelinci yang kayaknya berjabek gitu kan ada Bu, yang kayaknya kayak kucing anggora tuh. Tapi ada juga yang saya bawa kelinci yang biasa saja, yang bukannya tirus gitu. Ya, itu akhirnya mereka terjadi apa Bu? Membandingkan. Oh, ini kelinci sama-sama namanya kelinci, tapi kok yang satu beda ya, yang satu agak kayak berewokan, yang satu kok kurus, agak tirus gitu. Ya. Terus tadi dijawab lagi aktif, jelas. Terlihat dari gambar kan Bu, anak-anak aktif. Dari sini gambar aja kita sudah bisa menangkap. Ya, baik. Terima kasih ibu-ibu semua. Kayaknya jawaban semua kelompok sudah hebat-hebat. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu. Ya. Yang selanjutnya, ya, ada nggak Bu yang tadi kita bicarakan? Belajar sambil bermain. Anak-anak belajar bermain simbolik, berpura-pura. Ya kan Bu, ada Bu. Kemudian bermain fisiknya dapat? Dapat. Berlari, melompat, jongkok, berdiri, dapat. Kemudian kalau kita bermain konstruktif seperti membangun balok, ada. Kemudian belajar dari pengalaman nyata. Mereka seperti yang tadi katanya menyentuh, meraba, memegang. Nah, tetapi kita juga harus hati-hati ya Bu. Kita akan memberikan apa Bu? Pengertian. Kalau misalnya kucing kan kukunya tajam ya Bu ya. Anak-anak itu kan kadang-kadang sembarang langsung memegang rasa ingin tahunya. Tetapi kita kasih pengertian bahwa kucing ini kukunya tajam, ya, hati-hati juga. Jadi memang kita tetap harus memberikan pengertian. Kemudian berbagi, bekerja sama, kemudian menyelesaikan konflik. Ada Bu, kira-kira menyelesaikan konflik kalau gambar yang tadi? Ada. Rebutan kangkung. Aku dulu kadang-kadang sudah sama-sama menyodorkan kangkung, yang 3 orang menyodorkan, yang dimakan kelinci yang mana? Nah, itu kira-kira mereka, jangan kamu, biar aku dimakan. Kamu Bu. Ada kan Bu? Konflik itu terjadi, ada yang bisa diselesaikan secara anak-anak sendiri. Tetapi ada juga hal yang harus diselesaikan, dibantu gurunya. Ada Bu? Contohnya seperti apa Bu? Kalau konflik anak, harus gurunya yang membantu. Contohnya seperti apa? Ada yang bisa bantu saya? Mulai suruh bermaafan. Nah, kadang-kadang yang itulah Bu anak-anak, ya. Kadang-kadang rasa emosinya dia, rasa egonya dia, sama dia dalam sudah mukanya yang cemberut, tangannya nggak mau minta maaf. Ada kan Bu yang seperti itu? Ada yang langsung, ada kan Bu? Nah, itu sudah, ya itulah Bu anak-anak, ya. Nah, konflik seperti itu harus dibantu oleh gurunya. Kita memberikan pengertian kepada orang tua. Kalau orang tuanya tidak terima Bu, gigir, ya, kita tinggal narik nafasnya, gitu. Tapi kalau bisa diselesaikan dengan baik, insya Allah semuanya baik.
kemudian berpusat pada anak. Tadi berpusat nggak Bu pada anak? Sesuai dengan minat dan kebutuhan anak nggak Bu? Iya. Karena dia tidak ada rasa kebosanan. Akhirnya biar dari jam 7 sampai jam 12, sampai jam 11 mereka nggak bosan. Di situ aja Bu, muter ke sana, balik lagi, lari ke sana, ngambilkan air, minumin, dikasih air kosong tempat makannya. Ya. Nah, terus memberikan tadi itu Bu, gambar itu kira-kira memberikan simulasi bermain sambil belajar nggak? Iya, alhamdulillah. Jadi kira-kira gurunya banyak ceramahnya nggak Bu kalau itu? Tidak. Yang aktif siapa Bu? Muridnya. Gurunya hanya sebagai siapa? Fasilitator saja. Lain Bu kalau kita. Sekarang coba lihat, ini ada gambar apa? Matanya kemana-mana anaknya. Gurunya capek. Anak itu berapa lama sih Bu tahannya dulu? Berapa lama berapa Bu? 10 menit, 5 menit? Ya. Tapi kalau kita kasih kayak tadi Bu, seharian tahan kan? Padahal gurunya cuma ngawasin aja. Ya. Gurunya juga gak banyak. Duduk. Jangan lari-lari. Hambur-hambur jangan. Tak ada Bu. Ya. Oke. Nah, tetapi Bu, tadi kan ada menerapkan caranya. Bu, inilah metode-metode yang diterapkan di PAUD. Kalau dulu kita tahunya ada metode apa Bu? Drama, pemberian tugas, ya kan Bu? Ini yang produk orang lama yang mana ini? Semua anak muda kayaknya ini ya. Ya, kalau dulu Bu kita di RPP itu apa? Bukan RPP, apa dulu ya? Kegiatan belajar mengajar gitu. Itu Bu langkah-langkahnya, baru penilaiannya pemberian tugas, ceramah, itu evaluasinya. Sekarang enggak Bu ini? Udah. Metode bernyanyi. Tadi kita ada nyanyi enggak Bu? Ada. Gerak dan lagu tadi ada enggak Bu? Ada. Maka Ibu kenalan, hello, itu enggak ada kan Bu? Semua pakai gerak kan? Nah, kemudian bercerita. Tadi ada saya bercerita sedikit tentang kegiatan itu? Ada. Nah, karya wisata aja kita anak masih dalam kelas. Ya. Karya wisata itu harus jauh-jauh kan Bu? Tidak. Iya. Kemudian bermain peran. Tadi sudah ada yang bermain peran Bu di situ, di gambar itu. Ada. Anak-anak pura-pura jadi apa Bu? Memberi makan. Ya kan Bu? Sudah minggir aku yang anu. Nah, secara tidak langsung mereka sudah bermain peran, berbahasa dengan sesama teman. Nah, yang selanjutnya metode proyek. Itu metode proyek. Bu. Proyek itu ada yang membuat, ya Bu ya, ada yang hanya melihat dari kegiatan yang tadi. Tuh. Ya. Nah, yang selanjutnya nih. Ada lagi Bu, pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu Bu? Ibu, suatu pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan proses, konten, dan produk belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, gaya belajar, kesiapan masing-masing peserta didik. Kalau kita pakai cara yang tadi Bu gambar, kira-kira masuk nggak Bu semua itu? Masuk. Ibu, kenapa kok ada pembelajaran berdiferensiasi Bu? Karena ini loh Bu, setiap anak berbeda. Bu, saya tanya, Ibu berapa bersaudara? 2. Ibu anak nomor berapa? Pertama. Adik Ibu sama Ibu sama nggak? Waktunya beda? Beda. Ibu tipenya seperti apa? Ceria kah atau tidak terlalu menuntut kah anaknya atau gimana? Menuntut. Sementara adik Ibu? Nah, itu loh Bu, kita katakan kita. Satu mama, satu bapak, 2 anak aja beda. Apalagi
apalagi kita di dalam kelas 15 anak. Ada yang 20 Bu di kelasnya? Ada di kelas? Gak ada, 15. Memang idealnya 15. 15 anak loh Bu, lain mama, lain bapak. Nah, iya. Saya 9 saudara. Iya, ibu saya paling hafal makanan kesukaan anaknya 9. Ya, ada yang nggak suka terong, ada yang nggak suka makan sawi, ada yang nggak bisa minum teh, ada yang nggak suka makan pisang. Ibu, padahal lu satu cetakan. Ya, apalagi anak kita di dalam kelas ada 15. Ya, ini Bu perlunya. Kita harus memperhatikan tuh gaya belajarnya anak, minatnya dia seperti apa, kesiapannya dia juga kita harus perhatikan. Kira-kira repot nggak Bu kalau semua harus dikuasain dulu? Repot kan Bu? Ya, tetapi saya yakin Ibu pintar semua cara mengajarnya di kamar. Ya, nah itu Bu. Karena setiap anak itu berbeda dalam kesiapan belajar. Sama usianya belum tentu Bu ya. Misalnya sama anak 4 tahun, yang satu sudah siap kalau diajak nari lincah, tapi ada yang kayak patung Bu. Biar temannya musiknya gembira, dia diam aja. Padahal isinya sama. Tuh. Terus minat dan motivasinya. Ya, yang satu mungkin berminat, yang satu. Motivasi guru tuh saya yakin tidak kurang-kurang ya Bu kalau di kelas itu. Ayo nak, biar pinter. Nanti kita masuk TV loh. Gitu. Tapi gitu. Nanti mama papahnya lihat loh kalau kita sudah masuk TV. Ya, tetapi apa Bu? Masih. Begitu hari nyari panggung juga diam aja. Nah, gitu. Minat anak, terus motivasi, gaya belajarnya kan beda-beda juga Bu. Ada yang visual langsung melihat, ada yang melalui mendengar, ada yang kinetik, ada anak yang Bu yang tidak tahu-tahu. Tetapi kalau tahu begitu ditanya dia bisa. Nah itu. Ya. Kemudian latar belakang mempengaruhi nggak Bu? Mempengaruhi. Latar belakang mereka itu dari keluarga mempengaruhi juga. Kemudian kecepatan mereka belajar. Berarti lingkungan juga berpengaruh kan Bu? Ya. Kalau anak itu peniru yang ulung. Kalau dulu anak saya masih TK itu gini Bu. Dia gurunya namanya Bu Asih. Bu Asih itu kan pakai kacamata. Mungkin kacamatanya itu sering terturun gitu ya. Jadi kalau dia ngikutin gayanya di rumah. Anak-anak gitu. Hari ini Bu Asih mau pasti dia pakai gitu. Jadi saya tanya kenapa kok begini kacamatanya Bu Asih keturun. Saya sampaikan Bu sama Bu Asih ketawa geli. Iya, berarti kan dia meniru gaya gurunya kan Bu. Iya. Makanya saya bilang, niru gaya. Padahal enggak juga sih Bu sering-sering begini, cuma mungkin sekali waktu ada begini. Tapi kok setiap anak-anak gitu dia. Bu Asih hari ini mau bercerita. Berarti gaya gurunya kan. Saya sampaikan sama Bu Asih ketawa geli ya. Saya sampaikan itu. Baik, Bu, kalau sudah lingkungan, ya, kemudian motivasi semuanya sudah kita lakukan dari karakteristik, kemudian prinsip sudah kita usahakan. Gimana Bu peran guru? Ibu, peran guru itu sebagai apa Bu? Kalau saja, bukan gurunya yang aktif, anaknya kemana-mana. Nah, terus memberikan stimulasi yang tepat. Kemudian yang paling itu memberikan pengalaman nyata, bukan hanya sekedar cerita. Sekarang misalnya Bu, kita tidak bisa mendatangkan sesuatu bisa kayak binatang. Kan ada laptop ya Bu. Nah, putarkanlah video itu, gitu, biar mereka tahu. Nah, terus yang selanjutnya apa Bu? Yang tidak kalah penting Bu, membimbing dengan kasih sayang. Ya, penting Bu. Sudah kita lakukan semuanya. Karakteristik cara belajar anak kita sudah paham.
prinsip sudah tahu, tapi gurunya sama anaknya, ya Allah, tidak ada sayangnya. Iya, judes. Iya, jutek. Nah, kalau sekarang kan jutek Bu. Ya. Itu Bu. Jadi kita harus itu. Bagaimana Bu kita ngasih sayang? Ya seperti bilang tadi Bu Titi, kadang-kadang anak kita balik, anaknya orang kita sayang, minta. Bu, kalau anak SD begitu pulang, ayo sekarang waktunya pulang, teng. Mereka langsung pulang kan Bu? Gurunya ngantar nggak Bu? Nah, kita apa Bu? Mengantar sampai ke depan. Begitu orang tuanya belum datang juga, kita masih ada yang mau dikerjain kelas, kita apain Bu? Tungguin, kita bawa lagi ke kelas. Ya, kadang-kadang kita punya makanan, dia kepingin, kita kasih. Tunggu, untuk kita kasih sayang kita ke anak hidup kita. Iya. Itu saya yakin semua sekolah seperti itu. Ya Bu ya. Nah, ini Bu. Dari semua paparan saya tadi, mengapa bermain itu penting? Ibu, karena bermain itu bagi anak itu belajar anak mengembangkan fisik motorik, ya, baik itu kasar maupun halus, kemudian kognitifnya, sosialnya, emosionalnya, ya, kemudian berbahasa. Yang tadinya anaknya di rumah egoisnya luar biasa, begitu sama temannya mau berbagi, senang nggak Bu kita? Senang. Oke, kesimpulannya Bu, cara belajar anak yang paling efektif itu bermain. Tinggal nanti Ibu memberikan pengertian ke orang tua. Kalau ada anaknya ditanya pulang, bermain aja kok, main aja gitu. Ya. Kemudian lingkungannya Bu aman, menyenangkan. Anak itu belajarnya suka alami melalui pengalaman nyata, menerapkan pendekatan atau metode yang sesuai. Terus guru PAUD perlu nggak mengelola kegiatan menyenangkan, bermakna sesuai dengan perkembangan anak? Ya Bu ya. Kira-kira sulit nggak Bu ini kita lakukan? Sulit nggak? Sudah Ibu lakukan? Nah, oke. Namanya kita belajar ya Bu ya. Oke, siap. Nah Bu, setelah Ibu mempelajari materi ini, apa yang akan Ibu lakukan di satuan pendidikan terkait dengan cara belajar? Ada yang bisa bantu saya satu orang? Oke, siap Bu Yani. Silakan. Terima kasih. Setelah saya mempelajari materi ini, insya Allah saya akan menerapkan pembelajaran di tempat saya, yaitu melalui dengan cara bermain, yaitu dengan menyusun kegiatan yang menyenangkan khususnya buat anak-anak kita dan bermakna tentunya sesuai dengan prinsip belajar anak usia dini. Terima kasih Bu Heni. Baik, terima kasih Bu Heni. Bu siap? Seperti yang dikatakan Bu Heni? Siap. Sekali lagi Bu, siap apa tidak? Siap. Oke Ibu. Nah, Ibu ini ada sedikit kata-kata yang saya buat, ya, bahwa tugas kita itu bukan hanya mengajar, ya kan Bu? Kalau untuk PAUD loh Bu ya, karena saya memang ngajarnya juga di PAUD. Jadi tugas kita itu bukan hanya mengajar, tetapi menemani anak bertumbuh bahagia sesuai dengan perkembangannya. Ibu setuju dengan saya? Setuju. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Baik, nah sudah Bu. Kalau sudah ada kata-kata terima kasih, berarti sudah selesai. Ya, baik Ibu, terima kasih atas perhatian dari Ibu semua. Mohon maaf sekiranya ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat